Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pertama-tama yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Al-Fikyan School Tangerang, Ustazah Minarni STP, selamat datang Ibu. Yang kami hormati Ustazah Dr. Randa Haja Ella Nurela, insya Allah akan mengisi acara kita pada pagi ini. Semoga beliau diberikan kesehatan dan kelancaran serta kemudahan untuk hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Komite SMA Al-Fikyan School Tangerang, Ibu Rini. Yang kami hormati Ibu-ibu guru SMA Al-Fikyan School Tangerang. Yang kami hormati pengurus sekaligus panitia untuk acara hari ini, Ibu Komite SMA Al-Fikyan School Tangerang, serta yang kami hormati Ibu Soleha yang telah hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sampai pada hari ini nikmat iman, nikmat Islam dan sehat, serta kemudahan kita untuk hadir pada acara majelis ilmu di pagi hari ini. Semoga kedatangan ibu-ibu ini insya Allah diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga, ini juga kemudahan dari Allah atas ridho suami ya Ibu. Sudah izin suami Bu? Alhamdulillah. Ya, karena ridho suami juga ridho Allah ya. Salawat dan salam kita panjatkan, kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, serta umatnya, termasuk kita. Insya Allah kita semua diberikan syafaat hingga akhir zaman ya Bu ya, yang akhir nanti. Baiklah, Ibu semuanya, izinkanlah saya sebagai MC yang akan membersamai ibu semuanya dari awal hingga akhir acara. Izinkan saya membacakan susunan acara ya Ibu. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Luqman ayat 13 sampai 17 yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Jesi Fidelia Nurdin dan Sari Tilawah Ibu Tahta Indriana. Kemudian yang ketiga adalah sambutan Kepala Sekolah SMA Al-Fikyan School Tangerang. Yang keempat sambutan Ketua Komite SMA Al-Fikyan School Tangerang. Kemudian yang kelima adalah nanti ada launching logo komite. Yang keempat, kajian dan tanya jawab oleh Ustazah Dr. Randa Haja Ella Nurela. Yang terakhir adalah penutup. Baiklah Ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, baiknya kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah acara kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Ibu. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17 yang dibawakan oleh Ibu Jesi Fidelia Nurdin dan Sari Tilawah Ibu Tahta Indriana. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardal Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Shadaqallahul 'azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku,
laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Ibu Jesi dan Ibu Tata. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ibu, kita masuk di acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Alfitan Tangerang oleh Ustazah Minami STP. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, baik terutama iman, Islam, dan kesehatan, sehingga hari ini kita bisa bertemu di sini untuk menghadiri majelis ilmu yang diinisiasi oleh Komite SMA Alfitan School Tangerang. Alhamdulillah hari ini yang hadir menggembirakan ya, cukup banyak. Mudah-mudahan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya itu semakin banyak lagi ya, amin ya rabbal alamin. Ini pun mungkin masih ada sebagian yang di perjalanan ya, mungkin masih akan bertambah. Salam dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga Allah tetapkan kita dan keluarga kita untuk istiqomah menjadi pengikut beliau dan mendapat syafaat dari beliau kelak di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ummu sekalian yang sudah berkenan menghadiri undangan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian apresiasi juga kepada tim komite SMA Alfitan School Tangerang yang sudah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih. Saya merasa support komite terhadap sekolah ini sangat berarti bagi kami, karena antara sekolah dengan orang tua itu adalah partner ya. Jadi kita harus sejajar. Ini mohon maaf kalau saya berdiri di sini jadi nggak sejajar. Tadinya pengen duduk di situ, tapi karena di sini mungkin biar dilihat di YouTube-nya lebih bagus ya. Jadi oke, mohon maaf ya Umi, saya berdiri di sini, mohon izin. Baik, acara hari ini temanya menarik sekali ya. Saya nyontek dulu karena di sini nggak ada. Menjadi orang tua hebat dengan melatih kemandirian anak, masya Allah ya. Saya rasa Umu yang hadir di sini adalah orang tua hebat karena menunjukkan bahwa perlu untuk menimba ilmu untuk mendidik putra putrinya. Itu adalah salah satu ciri orang tua hebat ya. Mungkin di rumah padahal gosokan belum selesai, cucian masih menumpuk, tapi ini ada majelis ilmu harus didahulukan. Nah itu ciri orang tua hebat ya. Mudah-mudahan putra putri kita semua Allah mudahkan dalam menuntut ilmu, kemudian menjadi generasi yang kuat,
generasi yang kuat yang kelak akan menjadi pemimpin umat ini. Amin ya rabbal alamin. Yang menarik di sini melatih kemandirian anak ya. Apalagi sebetulnya melatih kemandirian anak ini sudah dilatih dari kecil. Adik-adik yang masih balita pun mungkin sebagian umi sudah melatih kemandirian putra putrinya. Misalnya kalau mau minum, ambil sendiri deh, itu kan ada gelas, adik bisa ambil sendiri misalnya seperti itu. Apalagi untuk di SMA ya, di SMA itu mereka sudah beberapa waktu lagi, setahun 2 tahun, mereka akan terjun ke masyarakat atau setidaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di perguruan tinggi itu cara belajarnya sudah tidak sama lagi dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mereka harus lebih mandiri. Nah, ini mungkin pendidikan kemandirian yang Umi berikan di rumah itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang sudah maksimal sekali, ada yang masih nggak usah, udah Umi aja, jangan Mbak aja ya. Mungkin masih ada yang seperti itu ya, karena saking sayangnya gitu ya. Nah, itu mungkin yang perlu kita gali ilmunya hari ini. Dan tadi seperti dibacakan di ayat Quran surat Luqman ya, bahwa pendidikan anak itu sebetulnya tanggung jawab orang tua. Orang tua ya, udah sekali ini. Saya bisa katakan bukan tanggung jawab sekolah. Ya, kami bertanggung jawab karena kami sudah menerima amanah dari umum sekalian, menitipkan putra putrinya untuk dibantu pendidikannya di sekolah. Jadi kami itu statusnya hanya membantu, bukan pemain utama. Pemain utama itu sebetulnya orang tua, ya kan? Apa ini tadi? Kok lupa ya? Iya, jadi yang utama itu adalah orang tua. Terus kemudian di ayat yang lain terkait dengan kemandirian ini, saya juga ingat pada surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 9. Mungkin Umi sudah familiar sekali ya dengan ayat itu. Dan takutlah kepada Allah sekiranya orang-orang yang meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah dan mengkhawatirkan. Nah, ini jadi Allah sendiri sudah berfirman, dan takutlah kepada Allah gitu ya. Kita kan nggak ada yang lebih kita takuti daripada Allah ya. Itu jadi ayat itu penekanannya luar biasa gitu, bahwa jangan sampai kita meninggalkan keturunan kita dalam keadaan lemah. Jadi dia itu harus kuat dalam hal apa? Fisik mungkin, psikis juga, jasmani, rohani, intelektual, semuanya harus kuat. Kalau misalnya harta gimana Ustazah? Harta itu bisa dicari gitu, atau mungkin kalau ada orang tua nggak masalah lah, saya sekarang punya aset sekian M atau sekian T gitu ya, tapi Allah punya kehendak gitu ya, dan ya. Jadi sejak awal, kalau saya berprinsip sejak awal kita harus menyiapkan anak-anak kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi sedetik ke depan. Gak ada jaminan kita itu akan mendampingi anak-anak kita entah sampai nanti sore, besok, sepekan lagi, setahun lagi, atau mungkin angan-angan kita melihat anak-anak kita bisa berumah tangga dan kita menimang cucu ya. Itu memang angan-angan. Tapi Allah punya kehendak. Dan karena Allah sudah menekankan dan takutlah kepada Allah, jangan sampai meninggalkan generasi keturunan yang lemah
Maka itu perintah yang sangat kuat untuk kita menyiapkan anak-anak kita menjadi kuat dan mandiri. Ya, mungkin ini sangat relevan sekali ayat ini dengan materi kita hari ini. Terima kasih sekali kepada komite yang sudah menyediakan media untuk kita belajar bersama. Mohon maaf tapi saya nggak bisa ikut sampai selesai Umi ya, karena memang beberapa pekan ini kami sedang ada agenda supervisi, jadi tadi saya cuma sempatkan sebentar sebagai bentuk apresiasi saya yang sangat mendalam kepada komite dan Umi sekalian atas kehadirannya dan kerjasamanya. Sekali lagi saya harapkan untuk ke depan kita bisa membina kerjasama yang lebih erat, lebih mesra gitu ya, karena kita ini partner ya. Kalau yang namanya partner seperti Umi dengan Abi gitu kan, itu kan erat ya, duduk berdampingan, tidur juga seranjang, terus kalau naik mobil juga atau naik motor boncengan gitu kan, ngomongnya juga enak. Nah seperti itu kita partner. Di awal tahun pelajaran itu kami membiasakan untuk ada rapat orang tua. Ini adalah salah satu bentuk ajang komunikasi dengan antara sekolah dengan orang tua. Untuk tahun ini saya data orang tua yang hadir itu 50% dari total orang tua peserta didik, 50%. Nah, itu rata-rata dari 6 kelas ya, rata-rata dari 6 kelas. Ada salah satu kelas yang tingkat kehadiran orang tuanya itu sekitar 20%. Ini untuk saya cukup memprihatinkan. Bagaimana dengan firman Allah di surat Luqman itu gitu, bahwa yang mendidik anak itu tanggung jawab orang tua gitu. Kami membantu. Nah, jadi harapannya untuk selanjutnya kita bisa meningkatkan hubungan kita, baik yang non formal seperti ini ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol santai gitu. Mungkin mudah-mudahan untuk kajian selanjutnya saya bisa lebih lama gitu di sininya. Kalau mau ngobrol-ngobrol gitu silahkan. Atau kalau mungkin Umi kalau ada ada perlu, nggak selalu harus ketika anak bermasalah gitu ya. Ustazah Win, saya boleh nggak ngobrol sama Ustazah, ada waktu nggak? Silahkan ya. Boleh lewat Bu Humas, boleh. Yang paling terkenal soalnya di sekolah itu Bu Humas ya, selain wali kelas. Mau lewat wali kelas silahkan, mau ngobrol-ngobrol santai aja juga nggak apa-apa. Tapi memang harus terjadwal gitu ya. Jadi bisanya hari apa, tanggal berapa, jam berapa gitu, supaya Umi kalau mau buat janji dengan saya nggak nunggunya terlalu lama gitu. Nah ini kebiasaan saya kalau diberi kesempatan ngomong kepanjangan. Mohon maaf, jadi saya akhiri saja. Terima kasih atas kehadiran dan semuanya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wasirau kepada Ustazah Nur yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya sambutan yang kedua oleh Ibu Komite SMA Al-Fitiyah Sekolah Tangerang. Pada guru ini dipersilakan. Maaf sebentar Bu, Umi yang soleha boleh maju ke depan untuk yang belakang biar kebagian duduknya di karpet. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami sangat berbahagia sekali pada hari ini kedatangan jamaah yang luar biasa banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan perlu ibu-ibu ketahui bahwa acara ini adalah acara perdana dari Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kami meluncurkan logo komite kami dengan slogan kami. Insya Allah semoga semakin bermanfaat untuk ibu-ibu semua, pengurus tim solid. Komite SMA Alfitian School Tangerang bersinergi bersama sekolah mewujudkan generasi pemimpin peradaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah launching ya ibu logo komite. Selanjutnya adalah kita masuki acara ini. Ustazah sudah hadir untuk kita semua. Kita akan masuki acara ini, yaitu kajian dan tanya jawab dengan tema menjadi orang tua hebat dengan melatih kemandirian anak oleh Ustazah Dr. Randa Hajah Ella Nurmaila. Kepada Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman alamal Quran alamal insana malam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil alam wa ala alihi wa sahbihi al-mustamsikina bil ulumi wal bayan, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Alfitian School Tangerang Ustazah Uin, yang kami hormati Ketua Komite SMA Alfitian School Tangerang Ibu Rini beserta panitia, para Ketua Komite dari TK, SD, SMP, SMA Alfitian, para guru, para wali murid, tamu undangan, jamaah sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi percayalah dengan adanya kita duduk di tempat ini, kita semua dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun yang duduk di majelis ilmu, siapapun yang datang ke majelis ilmu, pasti itu merupakan orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang digerakkan kakinya, pikirannya, langkahnya untuk duduk di taman surga. Tadi ada taman surga. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya merasa apa namanya? Kalau bahasa Bojong Nangkanya mas speechless.
berada di tengah orang-orang hebat, berada di tengah orang-orang yang luar biasa solehah. Saya bersyukur sekali kepada Allah. Ini semua tidak lain karena kita satu iman. Kalau tidak dipersatukan dalam iman, kita tidak akan mungkin bisa bertemu, ya Ibu ya. Alhamdulillah. Dan itu merupakan karunia kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita saling mencintai karena Allah, itu berarti kita sudah bertaburkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat atas salam untuk baginda kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW pada seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya, ada beberapa yang saya kenal dari Bedang Lestari karena saya jauh ya dari Bedang Lestari. Wajah-wajah Bedang Lestari saya sudah hafal, tapi banyak juga yang belum hafal. Mudah-mudahan Ibu sudah kenal saya ya Bu ya, tapi kalau belum kenal, semoga hari ini kita sudah bertambah saudara ya. Karena kata Nabi Sulaiman, musuh satu itu terlalu banyak, tapi saudara 1000 terlalu sedikit. Kita punya teman, punya saudara, punya sahabat 1000, kecil, sedikit kata Nabi Sulaiman. Tapi musuh satu terlalu banyak. Jadi semoga di ruangan ini tidak ada yang saling bermusuhan ya Bu. Karena kalau di ruangan ini ada yang saling bermusuhan, nggak enak. Nengok ke samping ada dia, nengok ke sini, pas di belakang, pas mentok matanya ke dia musuhnya. Akhirnya kaku begini, ya. Padahal musuhnya cuma satu ya Bu ya. Ini saya karena saya pendek Bu nggak bisa nyender gini, jadi di sini Bu. Jujur Bu, jujur, saya paling nggak betah duduk di kursi. Karena kakinya nggak nyampe. Ini mendingan ya, jadi saya di sini untuk menopang Bu, untuk menopang. Biasanya kan orang kalau pejabat apa duduknya kan, saya nggak nyampe Bu. Jadi biarkan Bu ya, senyaman saya aja Bu ya. Jadi gini nih, maksudnya biar menopangnya kuat gitu loh Bu. Saya lebih suka lesehan. Bertamu kemanapun saya senangnya nglosor. Tengkurap celentang, tengkurap lagi celentang lagi. Duduk di kursi nggak betah Bu. Bukan susah gitu ya. Ya mudah-mudahan sih itu bukan karena saya biasa hidup glosor ya, tapi mudah-mudahan ikut sunnah Rasulullah. Kan Rasulullah dulu halakoh ya Bu. Halakoh itu artinya melingkar duduk ya Bu ya. Mudah-mudahan. Nama saya Ella, tadi sudah Ella, biasalah orang Sunda, Ella Nur Laila gitu ya. Jadi Nur Laila dipanggilnya Ella gitu ya. Jadi Ella Nur Laila, Kokom Komaria gitu ya. Popon Podima itu orang Sunda, udah gak usah ditanya dari mana, Ella Nur Laila aja itu dia tahu, Mimi Jamila, nah pokoknya gitulah. Ya orang Sunda. Saya asli Pandeglang, lahir 16 Desember 1967. Nanti aja kalau mau kirim hadiahnya nanti aja, Desember masih lama ya. Anak saya 4, umur saya sudah 53 ya Bu ya. 50 kok ngurang-ngurangin 67 Bu. Oh iya udah 55 ya. Oh 53 aja ya. Anak saya yang pertama sudah berkeluarga. Anak pertama laki-laki sudah berkeluarga, sekarang sedang menempuh pendidikan di Finlandia, arsitek. Anak kedua videografer orang Sunda, videografer ya, dari UNS Solo ya. Yang ketiga chef dari Telkom Bandung, sekarang di JHL kerjanya. Yang keempat semester 3 di UIN Jogja. Mohon doanya, mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cucu sudah 1 alhamdulillah. Ya, pekerjaan saya ya keliling-keliling aja nih, ngontor-ngontor di gang-gang di RT, di RW kayak gitu aja. Gitu ya, alhamdulillah. Kalau ibu-ibu mau ketemu saya, bisa setiap Sabtu pagi saya live IG di RRI Pro 1 Jakarta. Ya. Setiap Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi. Itu saja perkenalan singkatnya, mudah-mudahan kenal, mudah-mudahan sekali lagi kita bertambah saudara. Boleh saya minum dulu? Boleh. Ini terlalu dingin atau karena saya yang nervous?
Ibu-ibu saya mohon maaf, bukan karena saya bisa saya duduk di sini, tapi mungkin Bu Jessi memanggil saya karena saya dianggap lebih tua daripada ibu-ibu semua. Kalau tadi Bu Rini mengatakan dia lebih tua dalam hal tingkatan sekolahnya anak komite SMA. Saya secara umur mungkin secara anak saya di sini paling tua daripada ibu-ibu. Saya lihat wajahnya masih ting 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 kalau sore pel gitu ya. Sudah tua. Jadi mungkin Bu Jessi menganggap saya sudah berpengalaman di dalam berkeluarga. Walaupun saya agak mengangak ketika membaca temanya panjang banget dan siapa yang hafal Bu? Yang hafal temanya menjadi orang tua hebat dengan melatih kemandirian anak. Menjadi orang tua hebat dengan melatih kemandirian anak. Bu, pada diem aja. Bu, melatih menjadi orang tua hebat. Saya secara pribadi, ketika saya berhadapan dengan seorang ibu, kalau kita bilang ibu, artinya dia sudah melahirkan anak ya Bu ya. Siapapun itu, bagaimanapun keadaannya, ibu atau orang tua adalah orang yang hebat di mata saya secara pribadi. Kenapa? Bayangkan, Allah saja meletakkan surga di bawah telapak kaki ibu. Siapa yang punya surga? Allah kan? Siapa yang meletakkan surga di bawah telapak kaki ibu? Allah. Berarti ibu khususnya, dalam hal ini orang tua, lebih hebat dari jabatan apapun yang ada di dunia ini. Itu yang selalu saya garis bawah. Makanya jangan pernah berkata, saya mah cuma ibu rumah tangga. Ngapain lo kuliah tinggi-tinggi S2, S3, S2, S2? Lo cuma ngasuh anak doang di rumah. Sayang banget, kuliah lu kan mahal. Maaf nih kalian ngatnya gue dulu supaya lebih komunikatif aja Bu ya. Enggak. Ibu itu harus pintar. Kenapa ibu dikatakan hebat? Karena Rasul katakan juga al-ummu madrasah. Ibu itu adalah sekolah. Sekolah itu kan artinya dia hebat, benar nggak? Kita masukin anak ke sekolah agar anak jadi hebat kan? Paling hebat lagi siapa? Kita. Ingin saya ingatkan kepada kita semua, jangan pernah ngejustifikasi dengan kalimat negatif terhadap anak siapapun. Tolong dicerna kalimat ini. Kita menemukan seorang anak yang kelihatan agak-agak bandel, agak-agak nakal, agak-agak gimana lah. Emang emaknya nggak ngajarin? Bu, emang nggak ngajarin emaknya? Pernah nggak kalimat itu keluar dari mulut kita? Hati-hati Bu. Emang nggak diajarin ya sama orang tuanya? Emang emaknya ngapain aja anak begitu? Bu, kalau kita yang menerima perkataan itu, kira-kira hati kita gimana Bu? Sedih, down. Ya kan Bu? Ibu mana sih yang nggak mengajarkan baik kepada orang tua, mana sih yang nggak mengajarkan baik pada anaknya? Terus kita tetangganya bilang nggak diajarinnya sama mak lo. Ya Allah. Padahal si emak itu sudah diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang berada di atas surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai dari sekarang pandang Budi. Sekarang udah ngomong gini. Pandang mata orang lain, pandang pribadi orang lain, pandang para orang tua dari anak-anak orang lain dengan pandangan yang positif. Kenapa? Karena pada hakikatnya semua ibu, semua orang tua adalah orang-orang hebat. Gitu kan temanya kan? Itu aja kan udah selesai. Udah hebat kan itu kan? Iya. Udah hebat kan? Alhamdulillah ya Allah. Bangga dijadikan ibu? Apa mau berubah jadi bapak? Kan sekarang banyak yang mau berubah. Ya. Bu,
kita tidak akan membedah yang itu. Nanti tema aslinya keselip, nanti itu baru opening aja, nanti kita bedah lagi hamil, sedang menyusui apa itu nanti aja, karena di sini temanya bagaimana kita menciptakan anak yang mandiri, kan gitu ya Bu ya. Nah, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, Bu, siap? Siap, konsentrasi. Saya akan bicara 5 menit saja. Kalau kurang saya tambah 5 menit lagi. Kalau kurang saya tambah 5 menit lagi. Ya. Jangan sia-siakan 5 menit pertama, kemudian 5 menit kedua, kemudian 5 menit ketiga. Bu, untuk menjadi siapapun, untuk menjadi bagaimanapun, untuk menjadi apapun seorang anak, ternyata landasannya ada pada proses pendidikan, bukan proses kalau apa namanya ya, apa tuh Bu? Metode pendidikan yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Mungkin kalau orang Medang sudah pernah mendapatkan materi ini dari saya, tapi nggak apa-apa buat mengingat. Untuk menciptakan anak mandiri, untuk menciptakan anak yang jujur, untuk menciptakan anak apapun, ternyata landasan dasarnya adalah landasan metode pendidikan yang dijabarkan oleh Sayyidina Ali secara garis besar. Anak kita perlu kita didik dalam 3 tahapan. Ibu, berapa tahapan Bu? Sab'un amir, wa sab'un asir, wa sab'un wazir. Sab'un amir, 7 tahun pertama, 0 sampai 7 tahun. Bagaimana metode pendidikan yang harus kita berikan kepada anak 0 sampai 7 tahun pertama? 0-7 tahun pertama. La'ibhu sab'an. La'ibhu sab'an. Karena anak 7 tahun pertama itu sab'un amir, 7 tahun pertama perlakukan anak seperti raja, amir, raja, ratu. Metode apa yang harus kita berikan kepada anak 0 sampai 7 tahun pertama sebagai raja, sebagai ratu? La'ibhu sab'an. Bermain-mainlah kamu terhadap anak umur 0 sampai 7 tahun. Jadi metode pendidikan yang diberikan untuk anak yang 0 sampai 7 tahun, metode bermain. Makanya kadang-kadang kita suka main obong-obongan sama anak. Oh, nggak main obong-obongan. Kita jadi udah anak naik, ya kan? Main gitu tuh apa namanya tuh? Uncang-uncang angge muncang sapar angge digel anjing jengge anak-anak ketawa. Saya sekarang sama cucu jadinya begitu ya. Apa aja dibikin permainan ya Bu ya, karena metodenya la'ibhu sab'an. Bermain-mainlah kamu dengan anak 0 sampai 7 tahun pertama. Apa saja dibikin permainan, ngajarin angka, ditulis angka 2 seperti gambar bebek, dikasih moncong, dikasih buntut, ya kan? Terus kita kenalkan dengan bermain, membaca sambil bermain, A B C D E F G, gitu ya. Nah sambil bermain, sambil kita joget-joget gitu. Saya guru TK Bu, makanya jangan heran kalau saya suka joget-joget gitu ya. Karena di kelas kan harus lincah kalau guru TK, ya Bu. Kalau saya guru TK itu di kelas ini, A, B, C. Anak-anak lari nggak? Jadi saya kalau ada joget-joget dikit emang biasa. Ya, gitu. Kayak gitu Bu. Lah Ibu, apapun bisa dijadikan permainan. Jangan terlalu kaku kalau sama anak 0 sampai 7 tahun. Sab'un amir, 7 tahun pertama, anak adalah raja. Pantesan kalau kita sama anak yang 0 sampai 7 tahun itu, bahwa anak pengen gendong-gendong, anak gak mau digendong, sini mama gendong, sayang sini mama gendong. Anaknya pengen jalan, kita gendong.
anaknya nggak mau jajan, Dede mau es krim nggak? Dede mau es krim nggak? Kata kakaknya, Mama, kalau Dede aja ditawar-tawarin, biar aku minta nggak boleh. Dede aja semuanya Dede. Mamanya ngaji ngeliat ini kue buat secucu. Lupa ngaji berikutnya pas dilihat, lah ini apa bulu? Ada yang begitu? Apa-apa buat anak yang kecil, bener gak? Lihat ini inget Dede, lihat ini inget Dede, lihat inget Dede. Anaknya yang gede-gede gak dipikirin. Karena kita emang merajakan, tau merajakan namanya. Dia kan raja buat kita. Apa-apa kita buat dia aja, buat dia, semuanya buat dia. Perhatian kita semuanya buat dia. Karena raja selalu ditempatkan di tempat yang memiliki prioritas utama dibanding yang lain-lain. Kamu ngalah lah sama adiknya, tuh berantem makanya sama adiknya. Adiknya nangis, diapain adik kamu? Orang adiknya kok, kamu ngalah lah yang gede sama adiknya. Wah. Tapi jangan terlalu over juga, nanti adiknya malah ngelunjak. Ya, harus tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, dikenalkan dari kecil. Jangan mentang-mentang dia raja, apa aja benar. Yang salah juga benar aja, ya kan? Yang jelek juga bagus aja. Nanti kalau dia gede, dia akan menjadi si bontot yang melunjak. Nah, lebih parah itu nanti. Ya, Bu? Bu? Iya, jelas ya? Jadi, 7 tahun pertama, anak kita sebagai apa? Raja. Sab'un amir. 7 tahun pertama, anak kita adalah raja. Bagaimana metode pendidikannya? La'ibahu sab'an. Ajak bermain-mainlah. Anak yang berusia 0 sampai 7 tahun pertama. Tahapan kedua, wasab'un asir. Tadi amir, sekarang asir. Kedua, wasab'un asir. Metode yang diberikan kepada anak umur 7 tahun kedua, artinya 7 sampai 14 ya Bu ya. Metodenya apa? Adibahu sab'an. Adibahu sab'an. Adib itu di situ sampai fi'il amrnya itu ada siddahnya. Adibuhu, ada penekanan di situ. Adibuhu sab'an. Dari tadi juga pakai siddah aja. La'ibuhu sab'an. Adibuhu sab'an. Ketatkan disiplin. Adibuhu sab'an. Ketatkan disiplin pada anak umur 7 sampai 14 tahun. 7 sampai 14 tahun itu usia SD sama SMP ya Bu. SMP terutama, itu lagi saya ngerasain punya anak SMP. Bu, kita sebagai polisi nih, sebagai polisi dari tawanan kita, sebagai penegak keamanan dari tahanan kita, nggak boleh mencela-mencelek. Kalau tidak, tidak. Kalau iya, iya. Adibhu, perketat pengamanan. Disiplin perkuat. Anak SMP mau pergi keluar misalnya malam, mau ngapain keluar Kak? Bentar doang mah, ketemu teman di situ. Nggak boleh. Bentar dong, bentar. Nggak boleh. Ma, bentar aja udah terlanjur janji mas sama temen. Nggak boleh. Ma, bukannya anaknya. Sebentar aja ya.
itu tidak adibuhu. Adib. Ya Bu? Bu? Adibuhu perketat. Misal ada anak sekolah SMP gitu ya. Di sekolah misalnya ada tugas apa gitu. Terus anak melimpahkan tugas itu kepada orang tua. Sebetulnya ini nanti di penjelasan berikutnya. Tapi kita kasihan gitu apa. Akhirnya anak kita bantu. Anak nanti lain kali berikutnya dia tidak lagi disiplin terhadap apa yang diberikan, tugas yang diberikan oleh sekolah. Adibuhu, biarin kita perketat dulu penjagaan. Kalau tidak, kalau iya. Seperti itu. Ya. Misalnya, anak-anak diberikan HP. Anak sekarang kan harus bawa HP ke sekolah. Bener nggak Bu? Mama, beliin kuota dong. Kan udah dikasih uang sama mama. Mingguan, ada yang bulanan, seperti itu, ya kan? Tapi habis. Nggak bisa. Pokoknya tugas mama hanya memberikan HP. Kamu mengelola HP itu dengan uang kamu sendiri. Mau beli kuota kek, mau beli apa kek, pokoknya kamu kelola sendiri. Itu harus begitu Bu. Kalau udah begitu. Jangan entar. Cukup ini aja sekali ini ya. Nanti lain kali nggak boleh minta lagi sama mama. Nantinya anaknya merengek lagi. Kayak gitu. Ada juga anak SD yang dibawa ke mall sama orang tuanya. Di mall dia ngeliat mainan. Anak kelas 2, kelas 3, atau mungkin kelas 1. Dia gelinting, guling-guling, nangis pengen mainan itu. Orang tuanya malu sama yang ngeliatin. Akhirnya dibeliin juga. Nanti kalau di mall lagi, kalau ke mall lagi, kira-kira dia gelinting-gelinting lagi nggak? Biar aja mau gelinting, mau geluntung, mau gelenteng, mau goler-goler, mau nangis kejar-kejar, biarin. Kalau kata kita tidak, karena kita tidak ada budget untuk itu, tidak. Nanti untuk berikutnya dia mikir, kalau aku guling-guling juga percuma nih, mama nggak bakalan ngabuling. Kan gitu ya Bu ya. Nah, adibuhu sab'an. Perketat disiplin, perketat pengawasan pada anak umur 7 sampai 14 tahun. Karena kadang-kadang di sini juga anak sudah mulai pinter mengelabui keadaan. Ya Bu ya, pinter mengelabui kita. Makanya kita harus rajin sidak. Sidak HP, sidak kegiatan dia. Kita harus rajin sidak. Namanya juga kita polisi. Kita harus rajin sidak. HP nggak boleh dikunci, bilang sama anak-anak. Nggak boleh dikunci. Kapanpun kita bisa buka HP anak. Tegakkan disiplin pada umur 7 sampai 14 tahun. Perketat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasab'un wazir. Apa Bu? Wazir. Ada nama Pak Wazir di sini? Wazir. Wasab'un wazir. 7 tahun ketiga anak kita adalah menteri. Bagaimana metode pendidikan yang diajarkan oleh Sayyidina Ali untuk 7 tahun ketiga? Sahibahu sab'an. Sahibahu sab'an. Apa Bu? Sahibahu. Sahibahu sab'an. Untuk anak usia 3 tahun ketiga, berarti 14 sampai ke atas. 14 sampai 21 sampai atas ya Bu ya. Anak kita adalah wazir. Apa itu wazir? Menteri. Menteri itu siapa? Pembantunya presiden kan? Pembantunya pemimpin kan? Pembantunya raja kan? Jadi wazir anak kita di 7 tahun ketiga itu adalah asisten kita. Paling tidak dia asisten dirinya sendiri. Jadi sudah tidak lagi dimulek, sudah tidak lagi diraja-raja, sudah lagi tidak terlalu diperketat.
tapi dia sudah mampu memanage dirinya, mengatur dirinya, menjaga dirinya, harusnya, atau membantu kita karena dia asisten wazir. Metode pendidikan yang diberikan kepada anak 7 tahun ketiga, sahibuhu sab'an. Antara kita dengan anak umur 14 ke atas, apa Bu? Friend, bestie, friend, sahabat, sahabati, temani. Jadi seperti kita dengan teman. Anak segitu nggak bisa lagi nggak bisa lagi kita pegang pinggang, nggak bisa lagi kita marah, nggak bisa lagi kita ini, nggak bisa lagi kita. Tapi friend, gimana? Makanya kadang-kadang kita harus ngerti bahasanya dia, lagunya dia, apanya dia. Kita ngobrol seperti ngobrol dengan teman. Jadi jangan terlalu formal. Jangan terlalu formal. Sohib, sahabat. Nanti kalau kita memperlakukan anak kita sebagai sahabat, dia akan bebas curcol sama kita. Itu yang terpenting untuk anak zaman sekarang. Terpenting. Kalau anak kita sudah bisa curcol dengan kita, gimana curcol? Ambil cucur, col. Ambil cucur, col. Karena curcol. Tahu cucur? Kue cucur dicocol tak ada gula. Curcol. Kalau anak kita sudah mau curcol sama kita, sudah mau enak diajak ngobrol dengan kita, ada apapun di hati dia akan tumpahkan sama kita. Ini yang paling penting. Kenapa? Kalau anak sudah tidak mau curcol sama kita, dia akan cari tempat curcol di luar. Gak enak gue mah kalau ngobrol sama emak gue, kagak nyambung. Akhirnya dia curcolnya kepada orang lain. Kalau orang lain itu bisa memberikan solusi yang tepat untuk anak kita. Kalau tidak, wah ini bisa gue manfaatin nih, kata orang itu, ya kan? Kalau anak kita tidak mau bersahabat dengan ayahnya sendiri, bapak gue mah, gue baru mau ngomong aja dia udah melotot matanya. Baru gue mau ngomong dia udah nyamin. Gak mau gue mah cerita sama bapak gue. Akhirnya dia cari figur ayah di luar. Akhirnya dia curcol sama ayah-ayah. Kan banyak sekarang ayah-ayah, benar gak? Bu, penting banget usia 7 tahun ketiga ini kita menjadi temannya. Ya, kita menjadi temannya. Sahabati. Ngobrol, enak aja ngobrolnya, jangan terlalu yo kayak guru, bukan kayak guru, maksudnya kayak kita pokoknya gitulah, kayak pesakitan atau apa, jangan, pokoknya enak aja. Ya, Bu? Ya. Ada yang sudah punya 7 tahun ketiga di sini? Anak-anaknya? Ada, alhamdulillah. Dibiasakan kita ngobrol dengan mereka. Kalau mereka nggak mau nanya kita duluan yang nanya mereka. Kalau mereka nggak mau cerita sama kita duluan pancing yang cerita sama mereka. Ya Bu ya? Insya Allah. Kalau anak kita tidak pernah mau cerita sama kita harus merasa waspada. Bu, harus merasa waspada. Cari jalan bagaimana caranya agar dia bisa cerita sama kita, bisa ngobrol sama kita. Cari timing yang tepat, yang khusus antara kita dengan dia. Misalnya anak keberapa nih yang nggak bisa diajak ngobrol sama kita? Misalnya anak kedua kita, atau anak ketiga kita, atau anak pertama kita. Sekali-kali atau sering-sering kita ajak jalan anak itu khusus berdua. Kalau sudah berdua nggak mungkin nggak ngobrol, bener nggak Bu? Kalau sudah berdua nggak mungkin tidak komunikasi, nggak mungkin. Pasti ada jalan untuk kita bicara berdua, gitu.
ya. Jadi cara mancingnya gitu, ajak aja, mungkin sekedar makan ke Sumarekon, kalau kita kan deketnya ke situ ya Bu ya, ajak makan ke Sumarekon atau ke Ayun atau ke mana terserah, atau bersepeda atau apalah terserah ibu-ibu semua ya. Yang pasti anak itu harus ngomong sama kita gitu ya Bu, lama-lama akan terbiasa insya Allah. Bu, ibu, anak usia 3 tahun ketiga, sohibuhu, sahabati dia, karena dia adalah wazirun, menteri. Setidaknya walaupun dia tidak menolong kita, dia bisa menolong dirinya sendiri. Untuk hal-hal yang sifatnya pribadi, hendaknya dia sudah bisa menanganinya sendiri. Kalau anak SMA berapa umurnya Bu? 5, oh udah masuk ya? Udah masuk 7 tahun ketiga. Urusan pakaian, urusan sepatu, urusan bekal, urusan PR, urusan tugas, itu sudah tanggung jawab dia. Bu, jangan tersinggung ya Bu, saya mau ngomong nih, kalau ibu tersinggung saya pulang, tapi bagus kalau tersinggung. Bu, saya mengamati aja nih anak SMP, anak SMA di lingkungan Medang dan sekitarnya. Sampai hari ini masih banyak anak-anak SMP atau SMA lah pada umur yang 3 tahun itu 7 tahun ketiga ini, yang masih dianterin sama emaknya, diberesin buku pelajarannya, disiapin baju seragamnya, dicuciin sepatunya. Bu, ibu, masih ada nggak yang begitu? Malah masih banyak yang saya dengar begini, kata mamanya, udah biarin mama aja nyuci sepatu, mama aja nyetrika, pokoknya tugas kamu mah sekarang belajar. Pokoknya kamu mah sekarang mah belajar. Udah biarin tempat tidur dan mama yang rapiin, baju sekarang udah rapiin. Pokoknya sekarang mah kamu belajar. Bu, bener nggak begitu? Bu, nah kita masuk ke berikutnya nih. Tadi tahapannya sudah selesai. Kita masuk ke pendapat psikolognya nih. Bu, apa yang menyebabkan anak kita tidak mandiri? Apa yang menyebabkan anak kita tidak strong? Salah satunya ada ranjau yang menghampar di hadapannya. Salah satu ranjaunya tadi yang saya katakan, biar aja, biar nanti mama yang nyuci, nanti mama yang teriak, mama yang beresin. Kamu pokoknya belajar yang rajin, belajar yang pintar yang ayah. Ketika kita mengatakan itu, tahukah kita bahwa sesungguhnya kita sedang menciptakan sebuah ranjau dalam kemajuan anak kita sendiri. Ranjau apa itu namanya? Problem solver. Orang tua selalu menjadi problem solver. Kita nggak mau anak kita susah. Aduh, mama dulu udah hidup susah, kamu jangan susah. Dulu mama makan aja susah, kamu jangan sampai kelaparan ya nak. Jangan. Dulu mama sekolah jalan kaki, kamu mah jangan. Pokoknya aduh, jangan sampai. Lagi ngobrol sama temennya juga nih, saya suka, jangan sampai deh anak gue ngerasain sengsara kayak gue dulu. Bu, benar nggak Bu? Akhirnya anaknya diberikan segala macam fasilitas yang membuat hidupnya nyaman, damai, tentram, bro dijuru, bro dipantau air tengah imah, mau apapun ada. Oke
Tanjau itu kita ciptakan sendiri dalam rangka mengamankan anak kita masa sekarang, tapi menghancurkan masa depan anak. Bu, anak hidup enggak dalam pelukan kita terus menerus, enggak. Suatu saat dia harus merantau. Bagaimana rasanya lapar, dia harus tahu. Suatu saat dia harus pergi jauh kuliah di luar kota, di luar negeri. Harus tahu anak bagaimana rasanya nggak dibantu ibu. Ini mah PR ketinggalan. Nelfon, mama PR aku ketinggalan. Oh iya nanti mama kirimin lewat Gojek ya nak ya. Iya mah, anterin ya mak. Masalahnya kalau buku PR nggak diantar nanti aku suruh lari keliling lapangan mah. Kalau saya bodoh amat. Benar nggak? Mau ketinggalan kan mau enggak, mau keliling lapangan kan mau enggak, bodoh amat. Nanti suatu saat dia akan tahu bagaimana rasanya buku PR ketinggalan. Iya nanti mama kirimin lewat Gojek karena mama lagi sibuk dan aku aja. Kirim lewat Gojek. Problem solver. Ibu khususnya selalu menjadi solusi bagi anaknya. Itu dibiasakan dari masih kecil tuh, dari masih mulai makan. Aduh nak, makannya kok berantakan sih? Sini mama suapin aja lah biar gak berantakan. Bu, benar gak? Padahal kalau kita lihat pendidikan-pendidikan ala orang-orang barat, padahal ada sistem pendidikan, metode pendidikan orang Islam yang punya ya kan? Tapi yang pakai orang sono. Orang sono mah tuh anaknya makan, mau berantakan, mau apa sama udah tering. Makan aja tuh anak-anak kaya kan, tornoknya kemana ke hidung. Kalau kita kan, aduh, kan mama ngerapiinnya susah nih, bang baru benang mama kan capek nih. Sisi mama suapin aja suapin, langsung, jangan berat makan. Lalu mama aja kalau makan bakso kadang-kadang nyipret ke kerudung, apalagi anak bayi. Kita dibiasakan dari kecil, benar nggak Bu? Jangan salahkan siapa-siapa kalau anak-anak kita memang tidak strong. Karena kita selalu jadi problem solver. Untuk urusan apapun. Iya Bu. Termasuk, maaf nih Bu, maaf. Kita nih sampai rela-rela jadi driver. Tuan dan nyonya kita. Pagi-pagi 5:30 nganterin sekolah. Pulang sekolah jam 2 jemput, langsung nganter les lagi. Pulang habis maghrib les lagi. Jangan tersinggung. Senyatanya, kadang-kadang kebenaran itu memang pahit. Bener nggak Bu? Mau-mauan banget. Tapi kalau kita lihat-lihat, ternyata itu ada kaitannya dengan hadis Rasulullah. Tanda-tanda hari kiamat diantaranya antadal amatu robbataha. Engkau lihat seorang budak melahirkan tuannya. Kita kan tuan harusnya kan, anak kita budak kan. Tapi kita yang melahirkan jadi budak, dia yang kita lahirkan jadi tuan. Bener nggak? Apa yang nggak buat anak? Kita sampai rela tiap hari jadi driver. Itu karena sayangnya kita pada anak. Ya mohon maaf kalau ibu-ibu beda pendapat ya. Saya makan dari baca-baca, dari pengalaman kayak gitu ya Bu ya. Kalau kita mudahkan anak sekarang, khawatir suatu saat nanti dalam kehidupan nyatanya dia akan kesulitan. Karena hidup di zaman yang realitanya itu akan lebih sulit. Kalau masih banyak pertolongan dalam keluarga kan enak. Mau uang tinggal ditransfer ya kan, mau ini tinggal ngomong, mau ini tinggal bilang, ini tinggal andai aku banyak uang gitu kan ya Bu ya. Nah, tapi kalau nanti dia pas menapaki kehidupan yang sebenarnya, bekerja di satu instansi, bekerja di satu perusahaan, dia ketemu orang-orang, kalau dia tidak dibiasakan strong, akan kaget. Bener nggak Bu? Iya. Bu? Iya. Bu?
Terusin nggak? Saya takut dihadang pulangnya. Ya Bu ya? Bu, tadi ranjaunya apa diantaranya? Problem solving. Kita selalu jadi problem solver. Jadi ada apa-apa di sekolah kita yang selalu mengerjakan. Kita yang selalu jadi solusi. Biarin aja dia. Kecuali dia udah melambaikan tangan, nggak sanggup baru tuh kita turun, ya kan? Gitu, mau ada tugas, mau ada PR, mau ada apapun, biarkan dia mengerjakan sendiri. Ya. Terus kalau ada apa-apa dari aduan anak kita mungkin tentang sekolah, tadi ada logo komitenya apa? Bersinergi. Bersinergi itu kalau bahasa Pandeglangnya apa ya? Siling asah, siling asuh, siling mikanya katanya. Jadi ada saling menjaga, saling melindungi, saling menyemangati, saling mensupport, saling mendukung, bersinergi gitu ya. Jadi kedua belah pihak, orang tua dan sekolah. Ciptakan kedamaian, perdamaian antara orang tua dan sekolah. Begitu ibu-ibu mendaftarkan diri ke Alfitian ini, ngisi formulir pendaftaran ke Alfitian, artinya kita sudah menerima apapun tata tertib, disiplin, peraturan, kewenangan yang dikeluarkan oleh Alfitian. Gitu kan Bu? Iya. Jadi jangan dipauk dilebok, jangan. Tahu nggak dipauk dilebok? Misalnya ada makanan gitu. Ini apaan sih kayak gini banget nih, asem nih, kebanyakan tape nih. Tapi sampai habis dimakan, tapi dipauk, tahu nggak? Tahu nggak maksudnya Bu? Iya. Ini apaan sih, bolu apaan sih? Begini banget sih, kurang manis nih. Ngomel mulu nih, ngatain ini bolu tapi sampai kotelan terakhir habis gitu. Nah itu namanya dipauk dilebok. Jangan. Kalau kita berani beli bolu ini, ya berarti kita sudah menerima apapun resiko dari bolu ini. Bismillah. Ibu berani masuk ke Alfitian, bayarannya mahal. Ya emang mahal. Udah tahu kan ada brosurnya kan? Ya nggak usah dibilang mahal. Berani masuk ke Alfitian, jangan ngomong mahal. Kau orang susah aja lu kata teman. Ya Bu, apapun disiplin, ketentuan, peraturan dari sini, ya kita terima. Karena ini pilihan. Kalau kita punya suami, kalau kita dulu mau menikah atas pilihan kita, terus ada apa-apa kita ngomel, kata orang tua kita bilang apa? Itu kan pilihan kamu. Benar nggak Bu? Iya. Jadi kita harus menerima segala kelebihan dan kekurangan dari pasangan kita, ya kan? Kita harus menerima kelebihan dan kekurangan dari pilihan kita. Nah, ya gengsi, tugasnya banyak-banyak banget, PR-nya banyak-banyak banget kan, sekarang gitu juga ya. Nah, udah resiko sudah. Biarkan anak kita berjuang. Kita memberikan solusi setelah anak kita. Tolong Ma, tolong. Ya Bu ya? Nah itu. Itu ranjau yang bisa menghalangi anak kita karena kita adalah selalu menjadi problem solver. Ini karena ranjaunya banyak, saya baca ya Bu ya. Bu, boleh nggak baca Bu? Kemudian ranjau berikutnya, Bu. Ranjau sisi negatif. Apa Bu? Ranjau sisi negatif. Kadang-kadang kita sebagai orang tua lupa bahwa pujian dan support itu lebih membangun daripada omelan yang tidak berguna. Apalagi kalau kita ngomelnya sambil lalu. Saya pernah ikut seminar parenting yang
menjelaskan tentang cerita tentang orang tua yang suka ngomelin anaknya. Di situ difilmkan ya, difilmkan. Jadi ketika kita ngomong, mulai bangun nih. Jadi begitu kita ngomong, kita misalnya anak kita punya kesalahan nih, apa misalnya? Kita mau ngomel tuh sama anak, kita ngomel. Tapi kita ngomelnya tidak berhadapan gitu loh. Sambil nyuci, lagian sih, orang udah mama bilangin juga, jangan begitu, kamunya ada yang nyuci. Ini mulut ngomelin anak, tapi kita sambil nyuci. Mulut kita ngomelin anak, kita sambil ngetel. Anaknya di sono, Bu, kira-kira bakal mencerna nggak apa yang kita lakukan? Sambil nyetrika, sambil ngepel, sambil nyuci, sambil goreng mendoan, ngomel aja. Anaknya di sono duduk diem, kira-kira dengerin nggak? Tapi kalau kata psikolog mah, tapi omelan-omelan yang keluar dari mulut kita itu tetap masuk ke dalam telinganya dan menumpuk di dalam korteks cerebrinya sebagai sampah. Anak yang sering diomelin sama orang tuanya, di sininya banyak sampah. Hati-hati loh, Bu, banyak sampah. Jangan salahkan siapa-siapa kalau anak kemudian menjadi pribadi yang suka ngalaweng, oh nggak ngalaweng, suka bengong, suka nggak karuan, nggak fokus, teledor, bodo amat, nggak peduli, karena tiap hari dijejelin sampah. Kalaupun kita mau ngomong sama anak, mau mencurahkan kesalahan kita, bicara 100%. Bicara 100%, Bu? Face to face. Bahkan kita dianjurkan juga oleh para pakar, kalau kita bicara dengan anak kecil segitu, kita yang ituin dia. Iya kan? Mana ada kita kayak begitu-begitu? Ada sih, cuman kecenderungan suka pengen nyeplos ngomel aja nih. Udah kebiasaan, udah jadi habit lah ibaratnya. Kalau udah habit itu kan susah ya. Nah kita harus terapi. Kita buang kebiasaan-kebiasaan kita itu. Ngomel gak karuan. Buat kita bikin nyesek dada, energi habis, kening jadi berkerut, kuping jadi embun jadi mendidih. Kalau ngomel kan gitu ya. Kalau digambarkan di kartun mah ini udah kalau digambarin di kartun, Bu, tapi tidak ada manfaat untuk anak kita yang kita omelin. Dia mungkin tidak mendengarkan, dia mungkin tidak meresapi, tapi tetap aja omelannya masuk. Karena kedengeran kan? Masuk dan itu akan jadi sampah. Pada akhirnya suatu saat dia jadi sampah masyarakat. Siapa yang bikin sampah? Yang ngejelin sampah. Ya, Bu? Itu. Kasih support, kasih pujian, kasih sanjungan, kasih kalau bahasa orang-orang psikolog itu punishment kayak gitu ya, kasih hadiah, reward atau apa semacamnya kayak gitu ya. Anak kita di sekolah nilai matematiknya 5. Ngomel, papa kamu kan pintar matematik, mama juga pintar matematik, kamu malu-maluin aja matematiknya 5. Angka di rapot itu bukan segalanya, Bu. Angka di rapot itu bukan bukan kesimpulan dari kepribadian anak kita, bukan conclusion, bukan.
Bukan. Bukan kesimpulan, bukan. Bu, kita tahu yang namanya apa namanya ya? Kepintaran anak itu kan macam-macam. Ya, Bu? Ada linguistik, ya kan? Ada kinestetik dan lain sebagainya. Ada spiritual. Banyak. Kurang lebih ada 9 kalau nggak salah. Bu, Ibu, ketika anak kita nilai matematiknya 5, biologinya 6, nggak ada yang bagus lah. Tapi dia kalau ketemu guru-gurunya sopan, salim, setiap waktu sholat dia berjamaah, ya kan? Terus sama temen peduli. Bu, itu sudah kepintaran dia, kepandaian dia, kelebihan dia, Bu. Makanya jangan suka dijeng-jewek tuh anak. Tahu dijeng-jewek? Nih, kalau nilainya kecil, masa kamu kalah sama dia? Masa kamu ranking 13? Dia aja ranking 3. Kamu mau kasih makan yang bergizi, daging, ikan, sayur, 4 sehat 5 sempurna. Dia makannya tempe doang. Masa kamu kalah sama dia? Sakit, Bu, hati kalau dibanding-bandingkan kayak begitu. Apapun yang diterima anak, kita mensupport. Yang penting mah anak kita sudah berproses dengan baik. Sekolah rajin, belajar rajin, ya kan? Ngerjain PR rajin, ibadah rajin dan lain sebagainya. Prosesnya. Kalau kata Mario Teguh, jangan dilihat apa adanya, tapi lihat apa jadinya nanti. Iya, Bu. Banyak dulu anak-anak TK saya, waktu di TK itu dia bukan siapa-siapa, tidak jadi ranking maksudnya. Bukan ranking 1, tidak menonjol dalam membaca. Bahkan membacanya ketinggalan sama teman-teman yang lain. Tapi sekarang 20 tahun kemudian, ya Allah, dia sudah menjadi orang yang sukses. Padahal dulu rankingnya kabocot. Oh, nggak kabocot, ranking terakhir. Jadi lihat apa jadinya, jangan lihat apa adanya sekarang. Jadi nggak ada lagi ya, Bu, ya, yang ngomelin anak ya, Bu, ya, karena nilainya jelek. Kasih semangat. Ya Allah, adek, kakak, kamu nilai apa, rankingnya 15. Banyak itu, Kak. 15. Coba kakak hitung 1, 2, 3, 4, 5. Banyak, Bu, Kak, 15. Sebagai hadiah dari mama, kakak mau mama ajak makan ke McD. Hore, aku ranking 15 dapat McD. Akhirnya kan dia semangat, Bu. Enggak dong. Kalau dipejok-pejok, ditekan-tekan kamu. Semester kemarin aja kamu ranking, kenapa sekarang gak ranking? Ayo anak. Jangan salahkan siapa-siapa kalau suatu saat dia nggak pernah mau cerita apapun sama kita. Karena takut. Serem. Emaknya kayak kuntilanak. Ya, Bu. Iya, memang sih tipe perempuan itu ada tipe kuntilanak. Tampangnya jelek, serem, dan ganas. Tipe kuntilanak, tipe Japati. Tipe Japati tau gak tipe Japati? Nyarang, bertelur, beranak lagi, nggak pernah kemana-mana, beranak lagi. Itu tipe Japati. Tadi kuntilanak itu tipe kunti ya, tipe kunti, tipe Japati, dan tipe Padati. Iya, ulang Sunda ini. Tipe Padati, tau gak tipe Padati? Tipe Padati itu pedati, delman. Jadi perempuan tipe Padati itu perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, tapi dia juga bekerja mencari nafkah. Ya, seperti itu. Ya.
Hebat ya. Nah makanya perempuan itu kan udah hebat dari awalnya ya Bu ya. Belum lagi diceritakan tentang Siti Hajar. Wah udahlah, ntar gak habis-habis materinya. Karena selalu nyambung ke sana ke sini ya Bu ya. Kalau nggak dipedomani dengan tulisan bisa nabrak kemana-mana Bu jadinya. Ya, kita bicara tentang parenting, akhirnya ujung-ujungnya jadi ke wedding nanti. Lanjut Bu. Nah, lanjut ranjau berikutnya adalah nih. Ranjau berikutnya tadi sisi negatif ya Bu. Nah yang kedua, yang ketiga adalah ranjau tidak konsisten. Makan soto. Ranjau tidak konsisten, yaitu kita sebagai ibu khususnya yang madrasatun, ibu kita sebagai apa namanya sekolah sumber ilmu dari anak-anak kita, kadang-kadang kita tidak konsisten seperti yang kita bahas di Sabun Asir 7 tahun kedua tadi. Kadang-kadang kita tegas, kadang-kadang lembek, kadang-kadang peraturan itu kita tegakkan, kadang-kadang kita robohkan sendiri. Itu yang tidak konsisten, itu yang membuat anak kita menjadi tidak mandiri. Contoh, mungkin saya ingin mencontohkan ke yang kecil, Maaf nih, ini mah pengalaman saya. Waktu saya masih punya anak-anak kecil, saya kedatangan tamu nih Bu, ceritanya, cerita diri sendiri daripada nyeritain orang. Kedatangan tamu. Anak kecil saat ibunya kedatangan tamu, kan di ruang depan ceritanya, datang anak kita. Ma, ngapain? Minta jajan. Ma, kita karena malu sama tamu, masih dong. Tapi balik lagi, tamunya belum pulang, kita belum. Kamu tuh, sini sayang, sini sayang. Ini ada tante nih. Si tamunya yang kasih. Ih, jangan repot-repot. Anaknya senang karena lembarannya lebih bernilai daripada apa yang diberikan mamanya. Tahukah kita bahwa itu adalah ranjau yang di kemudian hari ketika ada tamu dia akan berulah seperti itulah. Benar nggak Bu? Akhirnya nggak cuma datang tamu dia berulah seperti itu, di pengajian lagi ngaji nggak ya luar di pintu akhirnya emaknya ngeluarin juga kan, ibu tolong Bu kasih Bu. Kok tahu banget? Saya tahu emang begitu. Belum selesai pengajian ustazanya lagi ceramah. Bu, siapa yang ngalamin kayak begitu? Kita jangan pelin-pelan Bu, pokoknya kita harus satu aturan. Ketika ada tamu, dia datang minta jajan, tidak. Tamunya mau jadi problem solver, no, jangan begitu juga Bu, jangan begitu. Kata tamu, aduh gak tamu. Iya Bu ya. Artinya tegas, tidak. Nanti dia nggak akan melakukan itu lagi.
Dan nanti di belakang layar kita kasih tahu anak kita. Nah, kalau mama lagi ada tamu, kalau mama lagi ngaji, jangan lupa jajan. Ibu ya, pokoknya kita kasih dengan bahasa yang biasa kita ucapkan dengan tegas. Jangan pelin-pelan, ntar dikasih, ntar enggak, ntar dikasih, ntar enggak. Nanti dia nggak punya pendirian. Kalau kita tegas, nggak pelin-pelan, dia akan tahu, oh ternyata ini nggak boleh. Gitu, ya Bu ya. Jadi kita harus konsisten. Kalau tidak konsisten, kita sedang menciptakan ranjau untuk anak kita. Bu, udah nih, udah keder ya. Nah, terus berikutnya, ranjau yang berikutnya. Ranjau disiplin yang destruktif. Yang destruktif. Ranjau disiplin yang destruktif. Kebalikan destruktif apa? Konstruktif. Kalau konstruktif itu yang membangun. Kalau destruktif itu yang tidak membangun, bahkan cenderung melemahkan anak. Jadi ketika kita akan menegakkan disiplin untuk anak, jangan berikan disiplin yang destruktif, yang tidak membuat anak berpikir, yang tidak membuat anak maju. Tapi saya kaitkan dengan 17-an, Bu. Kemarin di Kelurahan Medang saya sampaikan ini. Kenapa sih kita kadang-kadang membuat disiplin itu disiplin yang destruktif? Karena kita udah dibiasakan sih melakukan permainan-permainan juga yang tidak destruktif. Iya Bu, balap karung. Destruktif tidak? Membangun tidak? Kenapa tiap Agustusan mesti ada berangkat? Saya katakan itu peninggalan zaman Belanda. Kita dijajah oleh Belanda berapa? 150 tahun. Berapa? 100? 300. Oh, kurang ya. Ya Allah. Ternyata lama banget ya. Kita dijajah. Mereka bawa hasil bumi, hasil panen palawija, lada, semua dibawa, tinggal karungnya dimain sama kita. Destruktif kan ya? Kita dibiasakan sama yang destruktif. Barang tambang dibawa pulang ke Belanda, kita tinggal narik-narik tambangnya aja. Kayak gitu. Sehingga kita pun cenderung ketika memberikan disiplin kepada anak itu disiplin yang destruktif. Contoh, ketika anak kita melanggar. Saya ingat nih dulu nih waktu zaman sekolah ada teman-teman yang suka dihukum sama gurunya. Dia tidak bikin PR, gurunya suruh ngomong, saya orang malas, saya orang malas, saya orang malas, saya orang malas 100 kali. Pernah nemuinnya kayak gitu? Saya orang malas, saya orang malas, saya orang malas, saya orang malas, saya orang malas 100 kali suruh ngomong begitu. Itu destruktif Bu. Kenapa? Secara mindset itu dia sedang menciptakan diri dia menjadi seorang pemalas. Kalau kata motivator Bu, mindset itu harus diciptakan yang positif. Otak kita hanya merekam ujung dari kata yang kita ucapkan. Kalau malas, saya malas, jangan ucapkan saya malas karena ujungnya malas. Katakan saya tidak rajin. Yang terekam di otak kita, kata para motivator, itu rajin. Tapi kalau tadi disiplin karena kita dihukum oleh seseorang dengan mengatakan saya malas. Yang terekam di mindset kita adalah malas. Jadi saat itu kita sedang membangun diri kita menjadi seorang pemalas. Kalau disiplin itu kita terapkan kepada anak kita,
berarti kita sedang membangun anak kita menjadi pemalas. Gitu Bu. Ya Bu. Ciptakan yang positif-positif, yang konstruktif. Misalnya apa? Disiplin. Harus disiplin nih. Pelanggarannya apa nih kalau dia tidak melaksanakan? Oh mungkin nyuci piring setiap hari. Kan mengajarkan dia lebih baik kan Bu? Nyuci piring tiap hari. Atau dapat giliran masak nasi. Atau ngepel atau apa. Nah yang konstruktif, yang membangun kemandirian dia. Ya Bu ya. Terus kemudian yang berikutnya, ranjau yang berikutnya. Saya tidak akan sampaikan semua karena sudah siang. Ranjau tidak ada keteladanan. Tidak ada keteladanan. Kita cenderung mengharapkan anak melakukan apa yang kita katakan, bukan apa yang kita lakukan. Kakak, sholat. Kitanya sambil gini. Sholat. Ngaji, TPA, ngaji. Emaknya gulang-guling aja. Emaknya lagi YouTubean aja, nonton YouTube, scroll IG, scroll Reel, scroll TikTok, ngaji. Ini aja yang teriak nih. Kita ingin anak kita menuruti apa yang kita katakan, bukan yang kita lakukan. Kita nyontoin aja kadang-kadang susah anak, benar gak Bu? Kita nyontoin sholat tepat waktu, kita nyontoin bangun lebih awal, kita nyontoin baca Quran. Ih, sabodo amat. Kalau nggak digubrak-gubrak, iya Bu? Iya betul. Itu mah anak-anak saya Bu. Kalau belum dibangunin sama mamahnya, anehnya itu nggak bangun. Ayahnya udah ngebangunin. Tapi karena kebiasaannya begitu, itu kebiasaan yang salah. Jadi harus selalu emaknya berikutnya. Sama ayahnya mah diem aja. Ntar mungkin ada polisi yang satu lagi belum datang. Polisi satu lagi belum datang. Karena mungkin bapak-bapak beda ya. Kalau makan tadi ada sifat kuntinya dikit. Jadi agak menyeramkan gitu. Itu. Dicontohin aja kita, Masya Allah Bu. Khususnya dalam masalah urusan sholat Bu. Ya Allah, kalau itu memang sudah dijelaskan di Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha. Perintahkan ahlimu untuk selalu sholat dan sabar di dalam prosesnya. Jangankan anak kita yang udah punya anak aja mesti diingetin sholatnya, benar nggak Bu? Karena anak kita adalah anak, tetap anak, walaupun mereka sudah punya anak, tetap kita harus ingetin. Disebutnya wastabir, sabar. Dicontohin bener aja, belum tentu bener, apalagi nggak dicontohin. Makanya ranjau yang tadi itu, ranjau tidak ada keteladanan. Mudah-mudahan bisa kita tepis. Kita memberikan teladan. Kalau kita sudah memberikan teladan, tapi mereka belum meneladani kita, semoga suatu saat, karena masih dalam proses ya Bu ya, belum akhir Bu. Mungkin kita sendiri saat ini Bu, saat ini kita sendiri nih. Bukan kita, kata ibu kita, Allah aja paling. Saya Bu, saya. Zaman baheula tahun 80-an, tinggal di pesantren, di asrama. Saya tinggal di asrama 6 tahun di Asyafiyah. Ada lulusan Asyafiyah sih. Itu aja kan dulu mah kerudungnya kan gini, kerudung segitiga terus poninya ke sini. Jadi rambutnya ke sini. Kita tuh kalau sore gitu ya, kalau mau tidur
lagi mau mandi pagi itu pakai rolan. Ini kuno banget ya. Rolan yang buat rambut biar di sini tuh pada pakai rolan. Kenapa? Ntar sekolahnya kan pakai duduk sini juga, isinya polinya di sini. Itu gaya. Jadi ini duduk ke sini, tapi polinya ke sini. Itu udah gaya kita dulu. Ya. Terus ya biasa aja, di pesantren juga biasa aja, biasa. Maksudnya enggak ketat seperti sekarang dalam arti pakaian dan sebagainya gitu. Ya kerudung begini aja kan kayak gitu biasa. Alhamdulillah segitiga, ininya di sini. Alhamdulillah zaman semakin berkembang, ilmu agama semakin banyak dibahas. Apalagi dengan adanya gadget, orang bisa mengakses pengetahuan agama di mana saja, kapan saja. Membuat Islam semakin difahami, semakin dimengerti oleh semua kalangan. Ya Bu ya. Tapi untuk menerapkannya tidak semudah membalikkan tangan. Ya Bu ya. Yang penting mah kita berproses aja Bu. Berproses. Kita sudah mengajarkan baik sama anak-anak kita. Kita sudah mengajarkan jujur, sudah mengajarkan disiplin dan lain sebagainya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita sudah berbuat. Pada akhirnya nanti kita serahkan kepada Allah. Ada tawakal di situ setelah kita ikhtiar. Ya Bu ya? Ibu. Ya. Sepertinya sudah jam 10.40. Sudah lebih dari cukup kalau ibarat makan mah, karena walau bagaimanapun batasan otak dan pikiran kita itu ada batasnya ya Bu ya. Apalagi makin tambah umur kita semakin sempit ya gitu. Makin tambah umur makin sempit. Insya Allah dari awal sampai akhir semoga ada yang baik yang bisa kita petik. Saya belum bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anak, belum bisa menjadi istri yang baik buat suami, tapi bukan berarti tidak boleh menyampaikan kebaikan ya Bu ya. Kalau kita nunggu baik dulu baru kita menyampaikan kebaikan, kapan baiknya ya. Jadi mohon maaf kalau apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan belum memenuhi saya secara pribadi untuk menjadi baik. Mudah-mudahan saya secara pribadi bisa berproses untuk menjadi baik. Terima kasih, itu saja mungkin Bu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, mohon maaf ya Bu ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, yang menyinggung hati, yang menyinggung perasaan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran pada Ustazah Ella yang telah berbagi sharing ilmunya yang Masya Allah ya. Kita mungkin ada sebagian dari kita termasuk saya merasa tertampar nih dengan materi yang telah Ibu Ustazah sampaikan. Secara sadar atau tidak sadar mungkin kita menjadi ranjau, salah satu ranjau untuk anak kita menjadi tidak mandiri ya, solehah. Alhamdulillah kita sudah bisa berbicara solehah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Semoga ukhuwah dan persaudaraan kita menjadi persaudaraan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah dan Rasulnya nanti. Mari kita tutup acara kita dengan mengangkat kedua belah tangan kita bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang kita niatkan, kita hajatkan, kita cita-citakan akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah untuk anak-anak kita, menjadi siapapun anak-anak kita, menjadi pegawai negeri, menjadi wira swastawan, menjadi pelaku seni, menjadi siapapun silahkan, nggak apa-apa, mereka bekerja berdasarkan skill mereka masing-masing. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatih. Katakan setiap manusia bekerja dengan skillnya masing-masing. Kita sebagai orang tua tidak boleh memaksakan kamu harus jadi ini karena mama dulu pengen jadi itu, nggak jadi, nggak boleh. Ya biarkan mereka berjalan dengan skillnya mereka masing-masing. Yang penting kita mau mendoakan dan mengarahkan agar di hati mereka tetap ada Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma ij'al auladana kulluhum sholihan wa ta'atan wa umruhum tawilan wa quluhum zakiyan wa qulubuhum nurun wa uluhum katsirun nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiatan wa rizquhum halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa azwajuhum sholihan ghaniyan wa jamilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon izin sebentar menyampaikan pengumuman. Alhamdulillah, kami memberikan apresiasi kepada hadirin jamaah yang telah hadir, dan di sini ada yang telah hadir paling awal jam 8 persis sudah sampai di lokasi. Kami akan mengapresiasikan sebuah bingkisan untuk Ibu Risa dan juga Ibu Rizkia, mohon maaf. Nanti hadiah bisa diambil di panitia ya, Ibu. Tuh, Ibu mau selfie. Ayo. Dapat nggak, Bu? Terima kasih Ibu Soira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.